Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Nuraini presentasi 5 sampai 10 menit. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Dosen Nurwanto SPD MHum PhD dan juga Bapak Dosen Dr. Ruwandi SPD MA. Saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya susun. Modul ajar ini berbasis problem based learning dengan materi yang saya ambil menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang untuk fase D kelas 8 dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Adapun kompetensi awal yaitu peserta didik memahami prinsip dasar jual beli dalam Islam, pentingnya adab dalam transaksi, serta mampu membedakan transaksi yang halal dan haram sesuai syariat Islam. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi, serta bergotong royong dalam kelompok diskusi. Adapun profil rahmatan lil alamin, yang pertama yaitu memiliki akhlak terpuji dalam transaksi ekonomi, dan yang kedua mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Model pembelajaran yang saya pilih adalah problem based learning yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah nyata seperti studi kasus jual beli yang tidak adil. Media yang digunakan adalah buku teks, video edukasi, LKPD, dan kuis interaktif menggunakan platform Quizizz. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi jual beli dalam Islam. Yang kedua, memahami adab-adab dalam jual beli. Yang ketiga, mengidentifikasi praktik jual beli yang sesuai dan tidak sesuai syariah, serta yang terakhir, memberikan solusi atas masalah jual beli yang tidak sesuai syariah. Selanjutnya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan tentang konsep jual beli, menganalisis studi kasus transaksi sesuai syariah, menyusun daftar adab jual beli dalam kelompok, dan memaparkan solusi secara terstruktur. Kemudian pertanyaan pemantik, apa itu jual beli dalam Islam, mengapa kita harus jujur dalam jual beli, serta apa dampak dari transaksi yang tidak sesuai syariah. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan ada 3: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, di mana pendahuluan berisi persepsi dan dengan mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Pretest menggunakan kuisis interaktif untuk mengukur pengetahuan awal siswa. Kemudian kegiatan inti mengorientasikan masalah melalui video edukasi. Selanjutnya diskusi kelompok menggunakan LKPD untuk menganalisis studi kasus, dan presentasi hasil diskusi dan evaluasi solusi. Kemudian penutup ada refleksi pembelajaran melalui tanya jawab serta post test untuk menilai pemahaman siswa. Kemudian penilaian dan refleksi, penilaian formatif dan sumatif, di mana ada kuis interaktif, LKPD, dan rubrik penilaian. Kemudian refleksi guru dan siswa yang mencakup evaluasi keberhasilan pembelajaran dan dampaknya pada pemahaman siswa. Sekian dari saya, mohon bimbingan dan masukannya untuk perbaikan modul ajar yang telah saya presentasikan, Pak. Bu Nuraini, Iya, Pak. ini tadi pakai PBL ya? Iya, Pak. PBL. Dalam proses pembelajarannya berarti menyampaikan masalah
siswa mencari solusi dan presentasi gitu ya. Iya, Pak. Ada kegiatan lain yang menarik, Bu? Misalnya cuman itu aja, ada kegiatan selingan-selingan yang menarik atau aktivitas lain yang menarik? Ice breaking-nya, Pak. Ada ice breaking ya. Iya, ada. Kemudian yang kegiatan inti tidak ada ya selain ice breaking ya. Iya, Pak. Baik. Dari kegiatan yang ada itu, kegiatan mana yang menunjukkan kegiatan yang bersifat HOTS, Bu? Yang peserta didik menganalisis permasalahan dalam video, Pak. Video yang saya tampilkan. Begitu. Iya, Pak. Kalau kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk memahamkan moderasi beragama apa, Bu? Peserta didik jujur dalam transaksi jual beli, Pak. Kegiatan apa yang dilakukan untuk bisa mencapai itu? Melakukan simulasi praktik jual beli, Pak. Oh ya, teknologi yang dipakai apa tadi, Bu? Video pembelajaran interaktifnya, Pak, dari YouTube. Ada Video juga YouTube, terus? quizzes, Pak. Quizzes, baik. Iya. Baik. Saya pikir cukup. Monggo Pak Aruf untuk BTQ-nya. Terima kasih Pak Nur. Saya akan share screen. Oke, Bu Nuraini, silakan dibaca 1 dan 2 lalu dianalisis tajwidnya. Itu saja. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا sadida. Hukum bacaan pada ayat yang pertama, Pak, di Quran Surah Luqman ayat 19 ada matobi'i fi baris kosra bertemu dengan ya sukun, kemudian min sautik termasuk dalam hukum bacaan ikhfa, nun sukun bertemu dengan sod. Kemudian inna masuk dalam wajib gunna, Pak, ada nun bertasydid. Kemudian ada angkaro masuk dalam hukum bacaan ikhfa, nun sukun bertemu dengan kaf. Kemudian ada juga matobi'i di hamir baris kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 9 ada matobi'i wal yakhshalladzi baris kasro bertemu dengan ya sukun. Kemudian ada matobi'i di taroku domma bertemu dengan waw sukun. Kemudian min khalfihim masuk ke dalam izhar, nun sukun bertemu dengan kho. Kemudian zurriyatan di'a masuk ke dalam ikhfa, tanwin bertemu dengan do. Kemudian di'afan khofu masuk di izhar, tanwin bertemu dengan kho. Oke, lepas ini nanti nulis surah Anas kemudian difoto dan Anas, Pak. dikirimkan ke saya. Iya, Pak. Ya, cukup Pak Nur, terima kasih. Iya, Pak. Baik, Pak Ruanti, Bu Nuraini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.